Oke guys, welcome to Omakase, obrolan malam di kala senggang, di kala sepi, di kala senja, terserahlah di episode kedua. Jadi episode pertama itu di hari apa ya? Kemarin apa ya? Rabu ya? Rabu atau Kamis gitu, tapi kita by Google Meet. Itu kalau nggak salah yang join hampir 25-an orang. Kemarin itu kita ada discuss seputar apa ya? Social media. Apa sih pembahasannya kemarin? Aku lupa. Tentang sosial media apa sih banyak orang anjir lupa. Oh, cari ide konten dan content creation. Siapa nih yang kemarin gak join? Aku Denando, Kak Sherina. Oh, berarti banyak yang nggak join di session satu. Tapi sebenarnya tiap session itu karena beda-beda, jadi nggak apa-apa sih. Beda sama kelas. Kalau kelas sama aku, diusahakan ikut semua dari awal gitu. BTW absen dong, kalian dari mana aja nih? Aku Aku sebenarnya dari Bali, aslinya dari Bali, cuma sekarang lagi di Jogja. Wah, ada Jogja juga ya. Mm, 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 mm. Jakarta, Medan, Horas, Malang, Bandung. Oh ya, kalian berarti followers IG aku ya. BTW aku belum share ini, oh makasih ini di TikTok. Jadi warga TikTok aku belum tahu. Nanti kalau mereka udah tahu, kemungkinan bisa lebih rame. Ya, thank you yang sudah follow. Akan segera ada konten baru lagi. Aku baru selesaiin konten, tapi ini nggak seputar sosmed, seputar SEO. Nanti kita ditunggu ya. Semoga besok bisa tayang. BTW, hmm, hari ini kita ngobrolnya mungkin bisa agak lama ya, karena habis ini aku tidak ada meeting-meeting. Aksennya Jakarta banget nggak, Kak? Emang ya? Malah aku nggak bisa Jakarta. Jakarta tuh kayak gimana ya? Ya, beginilah. Aku malah aksennya tuh sebenarnya Bali banget, guys. Cuma aku berusaha mengkontrol. Jadi, kita mungkin bisa agak lama karena setelah ini aku tidak ada agenda. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Jadi bisa mungkin kayak 1,5 jam mungkin. Kita bisa mengobrol-ngobrol ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, ada keluh kesah, apapun seputar itu. Oke, nggak apa-apa Kak Sherina. Eh, tentang sosial media ya, karena aku sebenarnya backgroundnya adalah sosial media specialist, udah sekitar 1,5 tahun, dan sekarang lagi belajar digital marketing gitu di Purwadika Digital Technology School. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau pernah dengar, itu semacam bootcamp gitu sih. Sekarang udah bulan kedua, udah week ke berapa ini ya? Udah masuk ke week ke-8 sih. Oke, hari ini kita mau bahas seputar trendjacking. Nah, ini salah satu topik yang aku tuh seneng banget kalau bahas ya. Aku juga jurusan konten media, Kak. Wah, keren banget nih, Kak Babel. Ini konten media nih ada kuliahnya kah atau sekolah kayak bootcamp gitu? Kampus. Keren-keren. Sekarang emang lagi digitalisasi ya. Karena menteri pun ganti ya namanya jadi apa? Menteri Komunikasi dan Digital, Menko Digi. Digi itu. Jadi kita harus sangat melek ya terhadap Digi ya. Jadi harus melek terhadap sesuatu yang eh, bersifat digital. Makanya aku tuh lebih advance lagi di digital marketing karena sebelumnya kan social media gitu. Social media itu is a part of the digital marketing, tapi ilmunya yang benar-benar kayak broad banget, core-nya itu adalah digital marketing. Seperti itu. Nah, hari ini aku akan ditemani oleh asisten aku sehari-hari yang aku selalu pekerjakan, tidak perlu bayar, tapi memberikan hasil yang sangat memuaskan gitu ya. Hari ini kita akan ditemani oleh dig, 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 Chat GPT.
Jadi hari ini kita ngobrolnya bakal ditemenin sama AI. Jadi aku tuh termasuk AI user. Meskipun banyak yang menentang kayak, aduh kamu pakai AI itu kamu jadi males, kamu tuh jadi tidak berpikir. No, no, no. Bahkan menurut aku dengan kita pakai AI itu kita harus berpikirnya tuh lebih detail, lebih teliti, lebih apa ya, lebih kritis lagi kalau kita tuh pakai AI gitu. Mungkin sekalian aku sharing ya gimana sehari-hari aku pakai AI. Nanti tanya-tanya seputar DM dan sosmed. Aman, tanyakan boleh sama si aku bisa jawab ya. Nanti aku coba sharing-sharing juga seputar digital marketing. BTW kalian di sini sehari-hari pakai AI nggak? Buat nugas, buat kerjaan mungkin pakai banget. Hmm. Iya kan? Anak internet. Iya, jadi AI itu membantu banget ya. So so far aku tuh pakainya tuh beberapa AI sekarang, tapi paling sering memang ChatGPT karena itu kan pelopor ya. Terus ada Gemini punyanya Google, sama aku lagi nyobain namanya Super AI. Cuma aku belum bisa spill karena itu tuh endorse sebenarnya. Itu tuh endorse, cuma aku masih coba-coba dan dia tuh berbayar gitu, cuma kayak kumpulan beberapa AI. Kalau misalnya oke, aku bakal share juga ke kalian. Mungkin aku bisa kasih free trial. Karena itu bayar 59.000 aksesnya per bulan tapi all access. Duh, jadi promosi. Oke, aku bakalan share my AI. Mana ya AI-nya? Jadi AI ini jujur membantu banget di kerjaan social media spesialis, di kerjaan digital marketing. Apalagi di minggu kemarin itu kan aku belajar SEO ya, jadi Search Engine Optimization. Itu hubungannya sama Google langsung. Dan itu sampai belajar script-script JavaScript, terus structure data, itu AI itu bener-bener ngebantu banget sih gitu. Cuman mungkin tips dari aku kalau pakai AI, kita detailing di prompting ya. Jadi di pembuatan prompt itu harus bener-bener detail gitu. Karena semakin detail, AI-nya semakin bagus. Jawabannya itu biasanya semakin bagus. Kenapa kepotong aja ya di aku screen-nya? Oh ya, kayak gimana sih jadinya? Sekarang udah full belum? Cucu, bentar-bentar. Nih, full screen. Bem, 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 bem. Ini kali ya. Apakah sudah? Eh, nah ini udah aman ya. Slide control. Oke, jadi ya maaf ya, ini prom aku banyak banget. Jadi bahkan aku ngirim chat di community, itu aku tanya AI. Tapi kalau aku pakai AI, itu promptingnya sangat-sangat detail ya. Misal, ini aku history aku, misal apalagi buat artikel nih ya, buat artikel. Nah ini, jadi aku tuh misalnya buat artikel ya, aku tuh pengen buat artikel. Jadi ini salah satu contoh prompting aku, misalnya kalau buat artikel. Kalau selama aku belajar, aku tuh pakai AI, selalu kasih AI itu sebuah role gitu loh. Jadi kayak sebuah profesi, sebuah peran. Jadi misalnya kayak kamu adalah seorang SEO content writer dengan pengalaman lebih dari 4 tahun menulis artikel SEO ad friendly. Jadi detail banget nih si AI itu bisa memposisikan dianya itu sebagai apa gitu. Terus baru kita tuh mau kasih tugas. Jadi tuliskan sebuah artikel dengan topik ruang guru versus Kuiper, bimbel mana yang lebih bagus gitu. Terus kayak aku tuh mau isi apa, kayak misalnya keywordnya apa, terus kayak kata kuncinya itu mau muncul di mana, jumlah katanya berapa, formatnya
harus bagaimana, standarnya bagaimana, terus juga terakhir tuh pasti bahasa ya. Jadi sebenarnya AI ini kan kalau kita ngetik langsung, misalnya kayak buat kan saya artikel SEO friendly, itu bahasanya baku banget. Dan kadang aku tuh pingin bahasa yang santai gitu. Jadi aku pingin kayak eh, buatkan dalam bahasa yang santai atau buatkan teks yang cocok untuk Gen Z, buatkan teks yang cocok untuk pembaca kategori Gen milenial kayak gitu. Mungkin itu tips yang bisa aku share teman-teman tentang AI. Nah, sekarang pemakaian AI. Nah, hari ini kan kita topiknya adalah trendjacking. Nah, siapa di sini udah pernah pernah dengar kata trendjacking? Coba absen. Polling, polling ya. Awit pernah gak ChatGPT-nya muncul notif memory full? Terus cara hapusnya banyak sekaligus gimana? So far aku belum pernah sih. Ini bahkan dari kapan ya? Ini tuh kalau ke bawah, itu banyak banget. Nih, dari Juni, Mei 2023. Aku nggak pernah hapus kalau masalah prompting. Mungkin setauku ya, ChatGPT ini juga makan storage yang cukup tinggi, yang cukup besar. Jadi mungkin di capacity laptop juga ya, atau cloud di mana gitu aku juga kurang paham kalau masalah penyimpanan. Jadi, tapi so far nih aku belum pernah ngehapus hasil ChatGPT ku. Jadi, so sorry, maybe I cannot help with that. Atau mungkin bisa di restart kalau memang udah nggak bisa banget, coba pakai akun lain. Aku pikir KW GPT-nya 4.0 apa yang biasa? Ini yang biasa kayaknya deh. Iya, biasa. Ini ChatGPT yang benar-benar biasa, yang gratis. Oh ya, tapi kalau memang yang free itu ada limit hariannya. Jadi kayak berapa kali update gitu. Cuma aku tuh biasanya kalau memang udah mencapai limit, biasanya tuh aku prom-prom yang lama, yang sebelum-sebelumnya, itu tuh aku edit. Jadi prom ini kan bisa diedit ya. Misalnya ini. Misalnya kita mau nyari prom lain, kita edit aja yang ini. Jadi misalnya kayak, iya apa sih typo? Misalnya udah limit nih, basic JavaScript for SEO structure data JSON LD. Send. Jadi dia bakal ngilangin jawaban yang pertama. Cuma jadinya kita tetap bisa nge-search itu. Aku biasanya kayak gitu sih. Pernah beberapa kali aku limit. Akhirnya aku ya udah. Ya, itulah sebuah life hack. Jadi ya kita harus memanfaatkan apapun sebaik mungkin ya. Oke, itu tentang AI. Mungkin kita nanti sambil jalan kita bahas ya. Jadi, hari ini kita mau bahas tentang trendjacking nih. Gimana teman-teman? Udah pernah denger belum kata trendjacking? Pernah, ada yang pernah. Ada yang belum juga. Nah, yang pernah nih biasanya orang-orang sosmed ya. Mungkin Kak Margareta ini jadi sosmed spesialis ya? Sudah jadi sosmed spesialis ya? Atau bagian sosmed lah. Jadi trendjacking, ayo kita coba tanya si ChatGPT ini. Menurut dia apa itu trendjacking? Kita prompting dulu ya. Hai ChatGPT, kamu adalah seorang sosial media, eh, seorang sosial media spesialis yang telah berpengalaman selama 3 tahun aja deh, 3 tahun, sama 3 tahun. Berikan, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan tren checking dalam dunia sosial media beserta contoh singkatnya. Buat dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk pemula. Ter. Trend checking.
Nah, ini jawaban dari si AI ya. Kita tunggu dulu sampai dia selesai nge-generate. Tips sukses trend jacking. Nah, si ChatGPT ini sering ngasih info-info lebih ya. Nanti kita bandingin sama yang punya Gemini. Ya, kita adu nih si AI. Oke, ini promptnya. Kita tanya seputar trend jacking ya. Jadi menurut si ChatGPT, trend jacking adalah strategi dalam dunia media sosial di mana kita memanfaatkan tren atau topik yang sedang viral untuk membuat konten yang relevan dengan brand atau tujuan kita. Dengan cara ini kita bisa numpang tenar dari popularitas tren tersebut sehingga konten kita bisa lebih mudah terlihat dan direspon oleh audiens gitu. Jadi menurut si ChatGPT itu trend jacking aduh, aduh AI. Tuh. Jadi menurut si trend jacking itu aku setuju sama yang penjelasannya si ChatGPT. Jadi memang trend ini ya, namanya juga tren. Kan di sosmed itu pasti ada tren-tren ya. Kita tuh kayak mengikuti trennya itu sedang apa yang lagi rame, apa yang lagi hype, entah itu tren berupa dance, musik, atau lagu-lagu sound-sound viral, atau tren meme ya. Meme marketing itu kan bener-bener masih tetap jalan ya sampai sekarang. Gitu. Jadi di dunia sosmed itu benar-benar masih benar-benar apa ya umum banget gitu trend checking. Tapi trend checking ini menurut aku nggak semua brand bisa ikut dan tujuan dari trend checking ini juga beda-beda gitu. Karena menurut aku brand-brand itu nggak semua bisa ikut trend checking karena tren itu kan apa ya message-nya tuh beda-beda gitu. Ada yang berupa kayak dia tuh cuma untuk lucu-lucuan, terus ada yang cuma untuk humor, entertainment lah, banyak kan tuh entertainment. Tapi kalau dari entertainment itu tuh kita misalnya kalau mau jualan itu susah gitu. Jadi buat teman-teman nih yang misalnya memang mau ikutan trendjacking dan bahasa gaulnya di sosmed itu namanya riding the wave biasanya. Ya ayo kita riding the wave aja, riding the wave aja. Trennya sekarang tren itu di TikTok kan trennya apa ya? Apa sih tren di TikTok? Saking banyaknya. Misalnya tren kemarin itu lagunya Apatse, ya itu kan ngetren ya. Jadi misalnya kita dari brand tuh pingin ngikutin itu, tapi kita sebagai sosmed spesialis itu harus sangat bijak menempatkan brand kita itu tuh di uh, dalam trend jacking ini. Jangan sampai kita tuh udah kayak ngebet banget nih, pingin banget nih aku ikut tren ini, aduh nih ngetren banget nih, viral banget nih pakai lagu ini. Tapi ternyata nggak cocok sama brand kita yang kesannya itu tuh mewah, mahal. Misalnya punya perhiasan jewelry ya, jewelry yang harganya itu ya high end gitu. Tapi ada tren misalnya lagu-lagu Apatse itu menurut aku kurang masuk. Jadi kayak rusak gitu loh citra brandnya yang eksklusif yang mahal gitu. Dan misalnya kayak punya clothing brand yang memang target marketnya tuh anak muda, Gen Z gitu. Oke, masuklah pakai sound yang ini gitu. Sama yang kadang bikin aku kesel tuh ya. Tren itu sebenarnya tujuannya tuh supaya kayak eksistensi brand kita di sosmed itu tuh tetap terjaga gitu kayak misalnya kalau kita ikutan tren berarti kayak oh ini nih brand bisnis ini update nih dia dia bisa ikut tren tapi kadang-kadang tren itu tuh tetap dipakai buat jualan itu tuh sebenarnya yang kayak sekarang tuh banyak banget miskonsepsi jadi kayak hard selling gitu loh apa-apa tuh diselipin jualan apa-apa tuh diselipin jualan nggak apa-apa kok kalau misalnya kita tuh ikutan tren tapi bener-bener cuma ngikutin tren doang tanpa disisipin kita tuh jualan karena dengan misalnya kita ngikutin tren terus misalnya FYP ya kita ikut viral atau kata ChatGPT tadi kita numpang tenar sama si tren otomatis kan kita kayak audiens itu ngenalin kita kan jadi at least tahu lah ada bisnis kita gitu. Nah, PR selanjutnya adalah gimana audiens yang udah tahu kita, yang udah kita reach, bisa kita pertahanin dengan nanti konten-konten yang sesuai dengan brand kita. Misalnya kita jualan cake, berarti video-video selanjutnya itu lebih mendetail tentang cake-cake apa yang kita punya, terus apa keunggulannya gitu. Jadi trend jacking ini sebenarnya bagus, tapi tricky banget buat kita sosmed spesialis memposisikan si brand ini gitu. Nah, itu dari aku tentang trend jacking. Nah, dari ChatGPT ngasih tambahan cara kerjanya trend jacking. Nah, mengidentifikasi tren yang sedang ramai. Contohnya meme, challenge, berita, atau peristiwa viral.
Oh ini, kemarin itu yang ngetren tuh kan tau nggak sound yang naik anjing. Naik anjing. Itu tuh semua banyak banget brand. Kemarin tuh aku nemu sebuah clothing brand yang dia tuh pakai baju jualannya dia. Terus dia tuh kayak naikin anjing gitu loh, kayak apa sih? Tahu kok kamu jualan. Terus kayak di bajunya tuh ada tulisan promo gitu. Ya ampun kok agak maksa ya. Jadi jangan 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 sampai kayak terlalu maksa gitu kalau kita mau ikutan tren gitu. Yang pastinya untuk bisa trendjacking ini kita harus sangat update ya. Jadi kayak kita selalu ngecek di sosial media tuh ada apa sih gitu. Apa sih trennya sekarang. Dan tren itu kan sifatnya sementara ya, jangka pendek gitu. Jadi make sure kalau memang mau ikutan itu dibuatnya itu segera gitu untuk trendjacking. Nah, menghubungkan tren tersebut dengan brand produk atau pesan kita secara kreatif. Secara kreatif boleh, tapi jangan sampai memaksa hard selling gitu ya. Dan nggak harus trennya itu tuh sama persis gitu, bisa dimodif-modif. Oh ya, kemarin itu ada tren yang balikin kamera gitu loh, tau nggak sih? Jadi pertama tuh ambience, terus isi teks gitu kan, kayak stop, eh, buat para bapak-bapak, eh, please normalisasi ngasih uang jajan lebih ke anak perempuannya gitu. Tapi pas tiba-tiba kameranya kebalik yang nulis gitu ternyata anak perempuannya gitu. Itu tuh tren lucu banget sih. Aku ikut tren itu buat salah satu brand aku. Dan ya, itulah termasuk riding the wave. Cuma tidak ada unsur jualan di sana. Cuma memang benar-benar trendjacking. Apalagi nih dibilang sama si ChatGPT. Misalnya saat lagu Goyang Merdeka di TikTok dengan menggunakan langsung joget. Oke, itu trending sound ya. Nah, ini ya dikasih tips sukses trendjacking. Pilih tren yang relevan dengan audiens dan brand kamu. Benar. Jadi, nggak semua ya. Seperti yang aku bilang tadi, nggak semua ya brand itu cocok trendjacking, semua tren diikutin. Kembali lagi kita punya audiens ya, followers kita tuh kategorinya gimana. Kalau misalnya nih, aku bandingin kayak Dekoruma, tahu Dekoruma ya? Itu brand yang gede banget. Dia tuh kan audiensnya rata-rata bisa dibilang orang-orang yang udah punya uang ya. Karena untuk beli furniture itu juga perlu udah orang yang targetnya tuh udah orang yang punya uang gitu. Tapi kalau kita tuh terlalu riding the wave yang pakai video-video yang dilihat sama Gen Z yang bahkan mungkin ada yang masih anak sekolah gitu. Jadi kayak awareness-nya itu takutnya ke orang yang salah gitu. Padahal kita udah punya followers yang sesuai sama target market kita. Oh ya, target market sama target audience itu beda ya guys ya. Mungkin nanti aku bisa spill dikit bedanya target market sama target audience. Spill nggak nih? Soalnya materinya itu di ebook aku. Spill nggak nih? Nah, ini bener banget jangan terlalu terlambat karena tren bisa cepet basi ya. Tren itu paling lama 2 minggu, 3 minggu habis itu udah hilang lagi. Nah, ya, hindari tren yang kontroversial atau bertentangan dengan nilai brand kamu. Oke. Kak, ini kita bisa sesi tanya atau ada sesinya lagi? Boleh langsung bertanya. Tidak ada sesi-sesi karena ini bukan seminar ya. Namanya saja ngobrol. Kak Wid, tips bisa apply freelancer sebagai social media specialist. Kak Robi mau nanya apa nih? Boleh. Mau on mic? Boleh. Mau chat di Zoom? Boleh. Biar seru ya, kita kan ngobrol nih. Makan. Mungkin aku jawab pertanyaan dari Kak Ale dulu ya. Kak Wid, tips bisa apply freelancer social media specialist. Kalau tips jujur nih ya, kalau mau tips jujur apa tips yang profesional ceritanya? Kalau tips yang profesional, pertama skill. Porto, Porto tuh ibaratnya nyawa kita, portofolio. Apa aja brand yang udah kamu handle, progresnya, track recordnya. Porto dicakepin, terus bisa lewat.
Dulu tuh aku kebetulan pernah di Upwork, tapi dapat klien tuh susah banget jujur. Upwork tuh persaingannya ketat banget dan I give up. Terus juga pernah nawar-nawarin di IG, jadi nge-DM DM brand-brand gitu kayak aku punya jasa sosial media nih, kamu mau nggak? Sama cari koneksi gitu. Tapi tips jujurnya adalah punya orang dalam. Jadi aku tuh semenjak ini tuh sebenarnya berkaitan juga sama kita aktif networking ya. Jadi karena aku dulu intern, setelah intern atau aku nggak lanjut di tempat yang sama full time-nya aku di agensi yang beda. Tapi di agensi yang lama tempat aku intern itu aku masih sering dikontak gitu untuk eh, kerjaan-kerjaan freelance. Jadinya eh, bisa dibilang karena networkingnya bagus dan juga didukung dengan Porto ya, karena kan aku sangat mengandalkan Porto. Mungkin nanti kalau teman-teman misalnya mau lihat Porto aku sebagai referensi ya, bukan ajang bagaimana. Ini Porto juga udah terakhir di update bulan April. Nanti aku mungkin bisa show sedikit tentang Porto aku yang bantu dapat apa namanya klien-klien gitu. Cuma jadi kayak misalnya karena aku tuh di agensinya beda, tapi di agensi intern aku tuh masih sempat dicari-cariin klien-klien gitu loh. Jadi networking itu penting banget. Misalnya dapat kesempatan intern, dapat kesempatan mungkin udah ada full time, jangan jangan sampai bener-bener kayak putus gitu loh. Kayak aku misalnya kayak resign tuh selesai. Bahkan di agensiku yang terakhir nih, yang sering aku buat video, itu tuh aku masih sering sempat dikontak-kontak juga untuk ada kerjaan. Cuman kegiatan kampus ini cukup padat ya, Bun. Begitu. Itu aja sih tipsnya Porto sih. Dari aku Porto ya, portfolio. Mungkin aku sekarang aku show sekilas Porto aku. Tapi ini Porto terakhir update tuh kalau nggak salah bulan Maret atau April. Aku belum dapat update lagi karena Portoku selanjutnya ada itu di aku harus membuat Porto di website. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jadi ini Porto aku yang terakhir update kapan ya? Ini full screen gimana ya caranya full screen? Kelihatan kan? Kayaknya nge-zoom ya. Jadi ini foto aku as a social media officer ya. Kalau di kantor aku tuh namanya officer, petugas social media dan graphic designer. Jadi tools-tools aku yang aku pakai itu biasanya Google Docs, Trello, Meta, Canva, Figma. Udah berkutat di sana aja sih sebenarnya nggak yang banyak-banyak banget toolsnya. Paling sering dipakai gitu. Terus kayak proses aku branding itu pertama mapping dulu ya. Jadi kayak nanti ada petugasnya yang nge-mappingin brandnya itu, terus content planning, content production, monitoring, evaluation. Nah, jadi kalau di apa namanya Porto itu sebenarnya misalnya kita punya banyak klien ya udah kayak misalnya kayak udah pernah pegang 10 klien. Menurut aku nggak harus 10-10-nya di showcase. Aku pilih 5 klien favorit. Bisa dibilang klien favorit sama klien yang memang benar-benar grow banget gitu loh, yang aku bikin grow banget sosial medianya aku pilih itu. Terus yang aku isi adalah nih, pertama nama klien, terus IG-nya biar bisa langsung dicek nih kalau dipencet bisa langsung ke IG-nya. Terus, nah apa yang udah kita achieve ya, yang udah kita capai di selama kita handle, misalnya kayak gain 7.500 new followers in 5 days from organic content, itu udah highlight banget. Terus reach-nya 1,4 juta new audience. Terus 3 juta konten, lebih dari 3 juta konten views, 100 plus new leads from for product sales. Jadi kayak mendatangkan 100 leads lah untuk eh produk sale gitu kan. Ini kan produknya F&B ya gitu. Jadi kayak achievement apa sih, membantu apa sih. Jadi nanti yang atau HR itu bacanya jadi kayak wah, langsung to the point nih. Terus kasih pembuktian kayak misalnya ini aku kasih matriksnya 1,4 juta reach. Terus top kontennya apa aja, ada views-viewsnya kayak gitu. Sama karena aku graphic designer, aku tuh nge-compare before after
layout Instagramnya ya. Jadi before-nya tuh seperti ini, mungkin kayak fontnya tuh terlalu banyak, terus kayak ya kurang lah gitu. Terus aku transform jadi seperti ini ya, lebih warm, lebih profesional, ada brand tone-nya pink-pink gini, kayak gitu. Terus yang kedua itu ini ada catering, ya ya sampai ke bawah sama aja sih kayak gitu. Gitu aja sih untuk Porto. Yang penting men-showcase achievement ya, pamerin lah hasil karyanya semua gitu. Hmm. Share group boleh Kak. Aduh, jadi malu saya. Screenshot aja lah. Nih, Porto aku udah lama soalnya ini. Aku malu. Kalau Portonya berasa HR ya, Claire. Iya nih, aku diminta share Porto. Untung nggak minta share CV ya. Kalau Portonya konten pribadi bisa nggak? Boleh aja sih. Tergantung nanti kamu apply-nya di bidang apa. Kalau video editing gitu misalnya. Terus Portonya konten pribadi yang editingnya bagus-bagus gitu. Boleh aja. Kok stop share? Ada pertanyaan dulu selain tentang Porto, Porto dan trendjacking ya. Boleh deh dari kalian tren di TikTok atau di IG kalian apa sih sekarang? Boleh komen ya. Ini masih recording kan? Boleh komen-komen ya. Tren apa ya sekarang ya? Halo Kak, suara aku kedengar nggak ya? Mana Kak? Suara aku kedengar nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Iya, sebelumnya kenalin Kak, nama aku Alwi. Oke. Aku mau nanya nih, Hmm, seputar sosial media atau digital marketing ya. boleh. Aku lihat juga Kak Widya sebagai praktisi, jadi aku mau nanya, yang pertama, job scope Kak Widya ini apa aja ya? Sebelumnya pas Oh, jadi SOW. sosial media spesialis gitu ya. Boleh, Terus boleh. juga aku pengen tahu nih Kak, gambaran apa sih sebutannya workflow ya kali. Workflow. Pengerjaan sosial media itu mulai dari mana aja dulu. Misalnya kalau dalam study case brand brand apa brand pakaian misalnya Hmm, itu mulai dari mana aja. Misalnya itu kayak eh, misalnya brand pakaian ini hmm, benar-benar baru dibikin hmm. dan apa aja yang harus dilakuin gitu sebagai sosial media spesialis gitu sih. Gitu sih Kak Banyak. pertanyaan aku. Oke, kita langsung kita coba bahas satu-satu ya, breakdown ya. Apa sih Zoom ini? Aku bahasa Indonesia kok dibilang bahasa Inggris. Oke, tadi pertanyaan scope of work ya pertama. BTW, for information, sekarang aku bisa dibilang sudah terlalu tidak memegang klien yang kayak di agensi lagi. Jadi role sosmed spesialis itu aku taruh dulu sebentar karena aku harus belajar ya. Tapi so far dari pengalaman aku 1 tahun lebih di agensi, scope of work social media spesialis itu. Nah ini aku share aja ya. Kebetulan kemarin itu ada materinya aku di kelas nih. Aku share ke kalian materi bootcamp 20 juta nih. Beruntunglah kalian yang ikut sesi ini. Nih, jadi aku bakalan share ini. Mungkin bisa membantu ya. Eh, eh, eh. Nah, social media specialist roles. What is a social media specialist? Jadi social media specialist itu kan sebenarnya orang-orang yang bergelut di bidang sosial media. Aduh, pertanyaan banyak bentar. Orang-orang yang eh sebuah profesi yang specifically dia itu eh, bertugas, responsibility-nya itu untuk develop, mengembangkan, meriset, mereview segala hal tentang kebutuhan sosial media gitu ya. Bisa berupa konten, traffic, algoritma, pokoknya yang berhubungan tentang sosmed tuh semua dia yang ngurus gitu, termasuk mungkin production konten segala macam gitu. Nah, untuk role nih, ini role dari bentar.
Apa aku ada di catatanku ya yang udah bahasa Indonesia. Jadi sosmed spesialis itu sebenarnya aku tuh sering kayak apa ya, banyak orang salah persepsi gitu kan. Sosmed spesialis ini kok kerjaannya eh kerjanya apa aja sih gitu. Oh ini nih. Aku share yang ini aja, catatanku aja. Catatanku di kelas. Nah, ini ada responsibility ya. Jadi social media spesialis sebuah profesi yang mengukur, mengatur, membuat, memonitor konten sosial media gitu. Nah, tugasnya, responsibility-nya adalah mengembangkan dan menerapkan strategi marketing di sosial media untuk mempromosikan sebuah brand dan bisnis. Keywordnya di sini sebenarnya bukan cuma konten, tapi strategi marketing. Nah, strategi marketingnya ini dituangkan dalam bentuk konten-konten. Karena kan elemen terbesar dari sosial media adalah konten. Semua di sosial media itu kita sebut konten, ya. Mau itu foto, mau itu video, mau itu teks, mau itu formatnya apa. Nah, sosial media spesialis ini juga bertugas untuk berinteraksi dengan audiens melalui konten sosial media gitu. Jadi ngupload konten tuh nggak sekedar upload terus ya udah bye. Nggak, kita tuh harus membuat orang itu berinteraksi dengan konten-konten kita. Biar nggak, karena kan bisa dibilang marketing itu bukan jualan ya, tapi gimana caranya kita tuh ngenalin audiens-audiens kita, kita kenalan, kita PDKT melalui konten-konten kayak gitu. Terus kita tuh juga pasti memonitor ya, monitoring performa konten kita di sosial media untuk supaya kita tahu ini efektif nggak sih campaign-campaignnya, efektif nggak sih market konten-kontennya, yang mana yang winning, mana konten yang disukai audiens, mana yang enggak. Dan itu proses itu kita bisa sebut testing ya. Testing itu nggak bisa cuma seminggu 2 minggu, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan baru nemuin winning konten. Bahkan yang kemarin yang tadi aku show di portofolio yang gelato itu sampai bisa achieve segitu, itu testingnya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Testingnya baru ketemu konten yang winning. Nah, terus social media spesialis juga pastinya harus selalu update tentang tren dan social media best practice. Maksudnya best practice ini kayak termasuk bicara tentang algoritma. Hari ini aku nggak bahas algoritma dulu. Kalau misalnya teman-teman mau itu aku bakal bahas di next omakase tentang algoritma. Itu banyak banget fakta-fakta menarik tentang algoritma. Kemudian ada juga em, tentang tren ya, harus catch up tren, salah satunya dengan trendjacking tadi ya. Itu salah satu juga tugas dari sosmed specialist, seperti itu. Nah, untuk workflow, itu. Dari sana mungkin dari Kak, apa tadi nanya? Kak Alwi. Alwi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Kecilin dikit Kak, oh sorry. Gedean ya? Oh ini aku tutup aja. Entah. Bum, 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 bum. Ini boleh. Mungkin Kak, aku mau nambahin. Hmm. eh Sebenarnya aku tuh masih bingung Kak, gambaran gambaran pada saat kita nge-handle klien misalnya mulai dari mana aja dulu gitu loh. Hmm. Kita tahu gambaran pekerjaan dari awal sampai akhir ibaratnya gitu. Tujuannya apa aja misalnya. Gitu-gitu sih Kak. Oke. Sebenarnya sosmed spesialis itu menurut aku ada bedanya dari yang agensi sama yang handle satu brand. Misalnya kayak kita, kalian tahu brand misalnya Fore ya. Mana sih bacanya? Fore atau Kopi Kenangan. Mereka kan punya sosmed spesialis sendiri ya, yang khusus nge-handle brand si itu. Brand-brand yang udah gede pasti punya sosmed, tim sosmed sendiri. Kalau di agensi, kita kan nge-handle satu orang tuh bisa sampai 10. Bahkan aku pernah handle 14 klien gitu. Itu pasti workflow-nya beda-beda. Nah, sekarang tergantung ke Ali. Kalau ini bekerja untuk brand sendiri atau brand untuk agensi. Atau brand-brand di agensi. Nah, kalau dalam case aku, itu brand, aku kan di agensi ya. Jadi pegang banyak brand. So far workflow aku, pertama, klien masuk ya, klien masuk, mendarat, landing di kita, itu ada divisi yang dimana dia tuh khusus mapping. Mapping itu maksudnya adalah dibedah nih brandnya. Misal, brand clothing brand tuh yang terkenal apa? Alo ya, tahu nggak brand Alo? Atau nggak Essie? Atau nggak yang terkenal banget ya H&M ya, H&M. Misalnya H&M nih agensi di aku. Dibedah nih H&M nih brand apa ya? Brandnya kayak gimana ya? Misalnya brandnya tuh eksklusif, harus terlihat mahal. Nggak juga sih. Misalnya kalau H&M tuh fast fashion ya.
fast fashion, terus up to date, trendy, terus kayak misalnya sekarang trennya skena-skena, dia tuh update gitu. Brandnya tuh Gen Z banget gitu. Dibedah lah tuh brand-brandnya itu. Baru setelah itu ditentuin yang namanya brand guidelines. Ya, brand guideline itu ada logonya gimana, warna brandnya gimana, terus kayak foto-fotonya itu harus gimana, mood boardnya gimana. Itu di agensi aku itu sosmed spesialis yang punya role. Jadi buatin brand guideline. Brand guideline kalau mau aku spill dikit isinya boleh. Brand guideline isinya apa aja? Hmm, Oh, maaf Kak, aku potong. ya. Eh, jadi pada saat kita mapping untuk Mm-mm. Kak Widya sendiri itu apa namanya discuss bareng tim atau pure dari Kak Widya sendiri buat nentuin itu semua. Aku pasti setelah mapping itu dikasih key point brand kan. Misalnya kayak bentar ini aku kasih lihat brand apa namanya brand guideline. Dikasih key pointnya. Nanti aku bakal buat brand guideline-nya itu menentukan seperti apa gitu. Tapi pastinya akan aku discuss lagi. Waduh, di mana ya brand guideline-nya? Brand. Aduh, kok aku close sih? Ya elah. Brand guidelines. Restore. Pasti aku discuss dulu sebelum kita ke klien ya. Apapun sebelum ke klien, itu pasti aku discuss lagi dengan tim yang mappingin, yang bantu mapping gitu. Jadi nggak bisa keputusan sendiri lah. Kalau di agensi itu nggak bisa. Bukan ini deh. Mana ya? Oh ini. Jadi brand guideline tuh seperti ini. Waduh, salah share ya? Oh ini. Jadi ini namanya brand guideline. Jadi isinya tuh lengkap banget. Cuma ini kliennya ini tugas aku di kampus ya. Isinya itu ini tentang bisnisnya, brand value, brand history, logo, color, typeface, visual direction, and social media direction. Yang ditentuin waktu mapping itu adalah ini, brand value. Ada brand message, brand voice, brand tone. Misalnya kayak message-nya itu adalah pesan ini RJA ini by the way dia service Jeep Tour ya, Jeep Tour di Bali. Explore Mount Batur with an unforgettable Jeep adventure. Misalnya itu pesan yang ingin disampaikan ke audiens. Terus brand voice itu kayak brand voice itu semacam kayak gimana caranya kita nada berkomunikasi sama si audiens gitu. Emosi-emosi apa yang bisa kita kasih ke audiens, misalnya energik, ramah, expertise gitu. Ini tuh ditentuin sama tim mapping. Nah, tugas aku, kita sebagai social media specialist, pertama dari buat logo. Logo itu bisa mereka udah nyiapin atau dari kita buatin. Buatin itu pastinya bukan saya yang buat, ada vendornya lagi buat logo. Nentuin logo, color palette, typeface ya, mau font-fontnya apa aja, sama fotografi. Nah, kira-kira foto-fotonya harus kayak gini nih nanti. Sama kalau di sosmed tuh kelihatannya kayak gimana. Misalnya kayak ini, Instagram post tuh buatnya kayak gini, story buatnya kayak gini, cover reels begini, mood boardnya nanti seperti ini. Pokoknya sesuatu yang benar-benar menggambarkan si RJA ini. Dari kita pilihan si color, si typeface, itu kita tentuin sendiri. Sepakatin dengan klien, sudah selesai. Brand guideline finish, tapi ada juga klien yang nggak mau pakai brand guideline. Tapi tetap brand guideline ini kita pakai buat acuan dari kita. Setelah itu, brand guideline sudah oke, workflow selanjutnya adalah nentuin content plan. Ya, content plannya itu mau sebulan mau berapa? Ya, kalau di agensi aku sebulan dapatnya 10 sampai 12 video sama beberapa carousel. Nah, materinya mau apa? Nah, di sanalah kita brainstorm dengan brand message seperti ini. Contoh enaknya kontennya seperti apa gitu. Misalnya kayak punya clothing brand yang Gen Z gitu. Kita tuh mau yang Gen Z banget nih brand message-nya gitu. Berarti trendjacking masuk, setiap ada tren masuk. Terus outfit-outfit yang Gen Z banget, misalnya yang skena-skena, yang cewek-cewek apa sih? Y2K gitu misalnya. Outfit-outfitnya kayak gitu. Setelah content planning,
Didiskus lagi tentunya sama klien kita kontennya ini, bahannya ini, baru nanti schedule apa namanya production. Production itu bisa kita langsung ke lokasi, misalnya tokonya kita bisa jangkau, atau misalnya kalau tokonya di luar Bali, berarti mereka yang take sendiri, kita yang olah. Tapi aku kebanyakan case-nya take sendiri, jadi syuting langsung ke lokasi. Misalnya kontennya 10 video dibuat di hari itu, baru setelah itu kita edit. Editnya pasti ada tim editing lagi, nggak mungkin kita dong. Kalau gitu ya palu gada sekali. Lah, palu gada sekali guys. Jadinya yang ngedit tim editing, nah kita tim sosmed bisa research caption, bisa research hashtag, bisa juga komunikasi lah dengan tim desainer. Karena kebetulan waktu itu aku juga graphic designernya, jadi saat videonya diedit, aku bagian yang ngedesain gitu, desain kayak flyer-flyer, coming soon dan segala macam. Setelah video selesai, kita review, dari kita oke, saya kalau ada revisi atau enggak, revisi dulu, baru ke klien. Nah, dari klien review, ada revisi lagi, misalnya kurang ini, ternyata fotonya bagusan yang ini, yang itu, gitu. Tapi saat revisi ke klien, kan taste dari klien dan taste dari sosmed spesialis ini beda ya. Itu tuh kita harus punya kuat-kuatan alasan supaya nggak terlalu banyak revisi. Misalnya kayak kita buatnya begini, kita buatnya style A, tapi klien kita mintanya style B, tapi kita nggak mau banyak revisi nih. Kita harus punya alasan kenapa kita better pakai style A. Itu tuh bisa kita kaitkan dengan brand guideline tadi. Karena kita udah buat brand guideline-nya kayak gini, Kak. Nggak mungkin kita misalnya kalau pakai style yang ini, nanti nggak masuk ke brand guideline. Gitu. Begitu, guys. Nah, setelah agree, si apa klien, konten udah oke, tinggal upload sesuai jadwal. Seperti itu. Upload sesuai jadwal, udah mungkin kayak 2 minggu sudah jalan, 3 minggu kita monitor yang mana nih kira-kira naik. Kalau memang belum ada, kita coba riset-riset lagi, bandingin dengan kompetitor, riset lagi audiensnya kayak gitu. So far itu sih workflow-nya. Aku punya basic di sini, tapi malah intern jadi video editor. Begitu ke Alwi, bagaimana ada tanggapan atau dari teman-teman nih, ada yang mau nambahin? Berarti Kak, job scope social media spesialis itu apa namanya cakupannya dalam ini ya, pembuatan konten, Yap. desain, graphic design, terus juga kalau advertising gimana Kak? Itu Pak Widya juga termasuk nggak dalam pembuatan advertising di Meta gitu misalnya? Tadi graphic design itu karena aku merangkap ya. Nggak semua sosmed spesialis kok. Tapi kalau memang bisa dan oke, misalnya kalian masih oke ngambil kerjaan itu, that's oke, itu nambah skill juga. Tentang advertising. Nah, sosmed itu kan kuncinya organik ya. Sosmed spesialis itu bagiannya yang organik-organik aja. Jadi kayak nge-grow, bener-bener nge-grow sosmed, gimana caranya strategi, naikin followers, naikin engagement, naikin reach, naikin impression. Itu tugas si sosmed, tapi secara organik. Nah, kalau misalnya kita udah si brand udah minta ngiklan nih, kita mau menjangkau audiens yang lebih luas. Itu ada timnya lagi. Di aku tuh ada timnya lagi, tim performance marketing. Itu ranahnya udah beda. Bahkan aku sekarang belajar di bootcamp, materi sosmed spesialis sama materi performance marketing itu beda. Jadi itu udah beda role sebenarnya. Tapi di aku, kita sebagai sosmed spesialis itu harus apa berkomunikasi juga sama tim performance karena kan kalau organiknya belum bagus kan percuma ya kita ngiklan gitu. Jadi harus benar-benar saling komunikasi dan di beberapa waktu aku juga sempat dimintain buatin creative ads gitu. Karena kan aku bagian take video, syuting-syuting gitu udah biasa ya. Jadi kayak tim performance minta kayak buatin dong kita konten seperti ini buat bahan ads gitu. Oke, bisa. Tapi kalau masalah sampai nyeting ads, terus kayak budgeting, nentuin funnel, nentuin ad set, itu aku nggak sampai sana sih. Itu udah full stack, jatuhnya udah full stack di digital marketing nanti. Gitu. Mana Kak Alwi?
Nah, terus kak, kalau misalnya kita dalam fase time blocking gitu ya, ya apa namanya? Creative blocking ya, creative block ya kalau Oh. nggak salah. Iya, nah itu. Gimana cara ngatasinnya kak? Buat ngatasin itu sih. Kak bisa ide misalnya. Ini aku jawaban jujur aja sih ya. ChatGPT sangat membantu di saat-saat seperti ini. Jadi kalau creative block itu sebenarnya challenge banget ya. Aku hampir everyday dulu pernah creative block. Jadi kalau creative block itu paling kita discuss ya. Kita discuss sama tim kayak meskipun bukan kliennya dia gitu kayak bantu dong ini si Vinfit Catering ini aku ide apa lagi ya gitu. Edukasinya apa lagi ya kamu ada ide nggak? Gitu. Atau kalau nggak misalnya tuh scroll sosmed sih. Karena kan kita ak- orang istirahat itu istirahat main sosmed. Kalau kita istirahatnya itu buka sosmed gitu. Jadi karena sosmed itu sangat luas, sangat fleksibel, jadi tetap aja keep scrolling, scroll scroll kayak gitu. Pasti bakal ada aja pencerahan-pencerahan dan aku tuh sangat percaya active brain ya. Jadi kalau misalnya kita udah merasa udah kreatif block, berarti otak kita tuh udah nggak bisa dipaksa lagi buat apa namanya, buat mikir gitu. Jadi jangan dipaksa karena inspirasi kreatif ya. Kita kerja di dunia kreatif itu nggak bisa otaknya tuh tegang gitu loh, nggak bisa kayak terlalu strict gitu kayak orang finance gitu nggak bisa. Jadi relax aja, cari fresh air keluar kayak gitu. BTW aku ada satu video yang baru kemarin aku tonton membahas kreatif block juga bentar. Pasti judulnya yang dia ini orang dekor rumah cara naikin 2 juta followers dekor rumah. Mana ya? Dekor rumah Purwadika. Ini mungkin bisa di apa namanya? Dipakai Bareng-bareng referensi. untuk Mungkin gue share ya. Nanti teman-teman bisa tonton sendiri. Ini aku udah share sama timestampnya. Ini bagus banget dia sharing gimana dia caranya ngatasin creative block. Eh, Jujur aja, iya benar, jujur aja kayak AI. Kayak AI itu kan kayak nih. Jadi di video ini sih dulu ada tim sosmednya Dekoruman dia nge-share cara dia ngatasin creative block gitu. Jadi bisa kalau punya tim, kita sharing. Dia tuh tipsnya intinya, saat mereka lagi aktif-aktifnya nih ide, mereka tuh kumpulin dulu semua ide. Misalnya, pilarnya tuh awareness. Awareness tuh apa? Consideration apa? Mau bagian yang pilarnya education apa? Itu semua di semua tim itu dimintain ide, terus mereka kumpulin. Nanti saat mereka kreatif blog, mereka bisa nyomot dari sana. Ini belum, ini belum, ini belum. Gitu. Itu kalau case cuma punya satu brand, handle satu brand aja. Nah, kalau kayak aku, case-nya bisa nge-handle 10 brand, agak susah kayak gitu. Karena belum sempat mikirin konten yang lain, udah harus ke brand lain, brand lain, brand lain. Tapi, jadi kalau, silakan. Jadi kalau untuk agensi itu memang benar-benar harus keep on track social media gitu. Wow, kita sudah 1 jam lebih ya. Gimana, Kak Alwi? untuk waktunya gimana kak? Masih bisa lanjut? Aman, aman. Oke. Terus kalau buat supaya kita nggak ketinggalan sama tren-tren konten yang terbaru gitu ya, baik itu gambar atau video, Hmm. uh, ada nggak toolsnya atau gimana cara Kak Video buat nggak ketinggalan dengan tren-tren yang baru gitu? Jadi kita terus update gitu ya. Gimana caranya? Ada nggak toolsnya gitu? Kalau misalnya ada bisa di Terus, share kali ya? Hmm. kalau tools nggak ada sih, karena tren tuh kan keep going ya. Scroll, bener. Scroll itu tetap wajib. Jadi kayak, aku tuh ada saat-saatnya gitu loh. eh di mana misalnya kayak pulang kerja kan pasti scroll ya. Aku tuh bukan tipe yang kayak, misalnya jadwal hari ini planning. Konten planning, aku duduk nge-scroll sosmed nyari nyari tren, enggak. Jadi saat
mau saat makan, mau saat di kamar mandi gitu aku scroll, ih lucu nih, save, lucu nih, save. Ini bisa nih buat klien yang ini, save. Kayak gitu modelnya. Jadi saat kita waktunya planning, itu tinggal buka lagi nih save-save-nya yang tadi itu. Oh ini berarti kayak tinggal tulis brief kayak gitu. Nah cara biar nggak ketinggalan konten, ya memang kita harus up to date dengan cara selalu hadir di sosmed seperti itu. Karena kalau nggak dibuka sosmednya kita tidak tahu. Kalau untuk tools, tools sih sebenarnya nggak ada ya yang spesial banget. Cuma untuk TikTok khususnya, itu ada TikTok Creative Center yang biasa aku pakai buat nyari-nyari video-video trending atau inspo-inspo. Creative Center ya. Ini aku share di Zoom aja. Ih, aku ditolak ya sama TikTok Creative Center ini. Nggak bisa buka dari kemarin. Restore aja deh. TikTok Creative Center. Kayaknya lagi gangguan sih, tapi ini nggak bisa dibuka loh. TikTok Creative Center. Itu Kak Alwi. Jadi, terus nggak ada sih. Ke sosmed langsung. Gimana Kak Ali? Mau tanya apa? Silakan. Giliran ya guys ya. Yang mau tanya boleh. Aku via voice aja ya. Boleh. Nah, sebenarnya kenalin Kak Widya, aku Ale yang kebetulan dari Instagram taunya gitu. Terus sempet beberapa kali tuh ngajuin Kak ngadain kelas dong. Terus kayak Ya. especially iya kayak thanks banget gitu. Aku tuh sempat ketinggalan Omakase ini. Aku baru ikut yang kedua karena aku baru nge-scroll pas kamu kirim link di story tuh gitu. Aku langsung Mm-mm. buru-buru klik gitu kan. Itu udah 23 jam yang lalu like oh my god gitu. Makanya thanks banget sih. Makanya tadi aku juga bilang thanks a lot gitu. Maksudnya aku tahu ya karena beberapa kali aku tuh sempat mau maju mundur buat ngajuin apa mau ikut kelas SMM lah gitu ya. Nah, Mm-mm. terus eh ini tuh eh honestly aku udah dari 2021 terjun di sini. Mm-mm. Cuma bukan di agensi kayak kakak, jadi aku mandiri gitu loh. Ya, Mm-mm. beberapa bisnis bisnis-bisnis temen aku atau small businessku gitu. Aku sendiri cuman grow-nya tuh memang nggak setinggi Kawi dia ya gitu. Cuma ya oke lah untuk otodidak seperti saya ya maksudnya yang kayak kakak jelasin tadi itu sebenarnya oh ternyata sebenarnya itu udah basic dari dulu yang aku pahami cuma Mm-mm. memang nggak rinci kan. Nah, aku tuh yang aku bingungin tuh kita tuh kan ada di beberapa brand itu kalau kita mau ngajuin diri, istilahnya kita mau ngajuin porto itu kadang mereka itu butuh KPI juga ngeliat KPI. Nah, kalau dia tuh untuk bikin KPI itu pernah gak sih? Maksudnya pernah gak sih dimintain kayak gitu? Terus kalau ada spill dong gitu. Thank you. Oke, wah ada 2021 ya. Bahkan 2021 pun aku belum mulai loh jadi sosmed spesialis. Masih masih ngapain ya 2021 kayaknya aku masih fokus kuliah sih. Cuma nggak apa-apa. Tentang KPI ya. Jadi KPI, BTW thanks ya Kak Ali. Aku apa namanya? Sangat aku nggak tahu loh ternyata ada yang minta kelas. Udah sempat DM mungkin ya aku belum buka. Jadi tentang KPI, maksudnya klien itu minta kita buatin KPI gitu Kak, atau gimana? Klien baru dan klien lama. Jadi kayak klien baru tuh mau ngeliat KPI klien lama. Maksudnya klien yang udah kita tangani Hmm? sama sama klien yang udah kita tangani itu ya minta minta mungkin untuk mereka report aja sih sebenarnya mungkin ya aku Ah, nggak tahu cuma memang diminta aja gitu nah aku mau tahu yang benernya aja versi yang bener karena kan selama ini cuma ya freelance freelance ya ya kayak gitu aja maksudnya Bedak gitu ya. Hmm. betul makanya aku tanya Oke. KPI itu pasti selalu ada ya. Kita sebagai sosmed spesialis itu, karena kan nggak mungkin ya kita kayak cuma buat konten itu ya sekedar buat aja. Pasti ada KPI sebagai goals. Cuma aku nggak bisa share karena aku sudah tidak punya aksesnya ke agensi sebelumnya. Aku buat KPI. Kayaknya itu kan ada di spreadsheet apa Google agensi ya. Sekarang aku udah nggak punya aksesnya. Cuma aku ada materi
yang bisa aku share mungkin ya ke materi kemarin tentang sosial media apa namanya audit checklist ya, audit checklist. Jadi apa aja sih yang sekiranya perlu dimasukin atau dicek di sebagai sosmed spesialis gitu. eh Bentar, mana sih? Mungkin ini bisa dijadiin referensi untuk Kak Ale. Kira-kira apa aja sih yang perlu dicek? eh Mana slide 9? Yang perlu dicek atau yang sekiranya perlu di notes ya saat kita tuh menjalankan sebuah social media marketing gitu. Iya. Nah, again ini materi bootcamp 20 juta ya. Beruntunglah teman-teman di sini ya. Nah, aku emang sharing-sharing aja. Oke, ini beberapa KPI ya, eh yang perlu di apa namanya di notes. Wait, kayak ini terlalu general deh. Terlalu general ini. Kan yang ini ya. Ini auditing. Ada metriknya gitu. Sebentar, apa di modul satu ya. Yang pastinya metrik-metriksnya itu yang perlu di note adalah seperti ya eh impression, reach, yang gitu-gitu. Oh ini deh, aku mau share KPI kelompok aku kalau kayak gitu. Ini materinya di mana aku nggak nemu. Aku mau share KPI kelompok aku. Jadi aku punya grup project di kampus sekarang di bootcamp. eh ada gininya, ada KPI-nya. Nih, bentar. Mohon maaf ya grup. Aku share dulu. Tara, kecil ya. Jadi kita menghandle 4 klien ya. Ini ads budgeting. Kita punya 4 klien. Nah, klien kita contoh ambil yang ini ya, RJ Kintamani. Jadi kita dikasih KPI. KPI itu mungkin in general ya. Bisa di notes, impression, reach. Terus kalau udah dalam bentuk consideration bisa berupa views-nya. Views-nya kita harus notes, CTR. Nah, CTR ini kalau nanti ads ya. Engagement sama engagement rate. Conversion. Ini kalau nge-ads ada conversion sama ROAS sama ROI lagi satu. Jadi sebenarnya yang perlu di notes tuh ini aja sih sebenarnya. Impression, reach, followers, klik, views, CTR, engagement, engagement rate, conversion. Conversion ya tergantung ya bisnisnya apa gitu. Kita harus coba perjelas ini di awal. Jadi misalnya case-nya freelance, eh, kita analisis dulu kan sosmednya. Analisisnya bisa pakai tools namanya Rival IQ. Ini aku juga sempat share ya di IG. Jadi Rival IQ ini, aduh, isi cloud out lagi. Mungkin aku demoin bentar. Jadi bisa pakai tools namanya Rival IQ ya. Kenapa nih? Waduh. Mana zoom. Ini aku share di chat ya linknya. Jadi bisa pakai tools namanya Rival IQ. Why? Semuanya tim mendadak tidak bisa ini. Jadi di Rival IQ itu kita bisa ngeliat ya performa sosmed itu kayak gimana. Ini aku kasih lihat hasil dari Rival IQ aja ya. Kalau kayak gitu nih Rival IQ ini ngeselin deh.
Jadi aku kasih lihat di tengahnya rival IQ itu, ini di brand challenge aku kemarin. Mana sih? Isinya rival IQ itu seperti ini. Udah thank you aja sih. Tetetetete. Nah ini. Oh ini web tapi ya ini similar web ya. Oh my God. Mana ya rival IQ? Oh ini. Jadi ini rival IQ itu isinya begini. Aduh, ini bisa full screen ya. Ya udah. Jadi ini rival IQ itu isinya begini, di tengahnya kayak kita compare, misalnya kita punya kompetitor gitu ya. Punya kompetitor terus dimasukin aja ke rival IQ di sosmednya. Terus misalnya kita bisa compare nih jumlah followers, nah engagement in total nih ya. Misalnya kalau Hypermart tuh ternyata engagementnya 41.000 lebih, Superindo lebih kecil. Engagement rate, terus ini ada audience rate, ada post frequency, total followers. Ini engagement rate lagi, views ya, views. Itu semua bisa dicek di Rival IQ, di Rival IQ. Terus setelah kita tahu nih analisisnya di Rival IQ, baru kita tentu ini. Jadi misalnya ternyata engagement rate-nya itu sebulan cuma 1.000, tapi tiba-tiba si klien minta biar engagement rate-nya 10.000. Itu kan tidak masuk akal ya, Bun. Jadi jangan mau. Kalau mau ngiklan gitu. Cara organik udah impossible gitu dengan sebulan. Kecuali kita mungkin ada konten yang winning yang benar-benar yang ada FYP gitu mungkin bisa. Jadi yang perlu di notes itu tadi views, impressions. Tapi again untuk nentuin KPI kita harus tahu dulu performance dari si sosmednya. Nah, kalau misalnya sosmednya mulai dari nol. Kalau dari nol biasanya itu si owner itu punya goal sendiri. Kalau kayak gitu, disesuaikan dengan gimana kita bisa produce kontennya. Kalau ternyata cuma sebulan cuma bisa produce 5 konten dan berharap engagement engagement score-nya itu bisa sampai 10.000, ya good luck. Kalau aku sih ya nggak bisa menjanjikan itu. Itu. Itu Kak Ale, gimana? Ada tanggapan? Thank you Kak, jadi jawaban yang panjang. Sama. Kalau ada yang tanyakan lagi, di next omakase ya. 50 slide, betul. Kalau brand challenge, laporannya tuh minimal 50 slide aku. Kemarin yang SEO 56 slide lagi. Sendiri. Good luck. Tadi ada Aman-aman. beberapa Makasih ya ya. yang sama. Jawab, thank you. Oke, tadi ada pertanyaan yang nggak kejawab ya. Nih, dari Rizky. Kak Widya mau tanya dong, kalau hukum trendjacking untuk konten pribadi gimana Kak? Apakah do's and don'ts-nya sama kayak filtering trends ketika menghandle brand? Terima kasih. Kak Rizky ini lagi personal branding ya? Lagi buat konten sendiri ya? Kalau aku sendiri, tergantung ke personalnya masing-masing ya. Tergantung niche kita apa. Karena ini maksudnya udah personal branding ya. Jadi beda sama bisnis branding atau brand yang apa komersial gitu. Kalau untuk personal, tergantung kita mau dikenalnya sebagai apa. Kalau aku di IG itu kan sebenarnya ya guys, kepribadianku di IG sama di TikTok tuh beda. Kalau kalian cek di TikTok aku di TikTok lebih heboh lagi. Tapi di IG itu aku mencoba image-nya tuh yang agak lebih kalem gitu. Jadi aku nggak sembarangan ngikutin tren gitu. Jadi difilter banget tren-trennya itu, jangan sampai merusak citra kita. Kayak misalnya kita tuh orangnya tuh profesional, terus kayak serius, kayak tegang, kayak gitu. Jangan ngikutin tren yang lucu-lucu, yang komedi-komedi, jangan. Tapi kalau kita memang orangnya tuh pengen dikenal dengan fun, terus juga friendly, kayak ramah, terus kayak open gitu dengan orang-orang baru. Ikutin aja tren-tren yang sekiranya bisa kita sesuaikan dengan topik yang bisa kita pakai. Contoh kemarin itu kan aku ada tren apete-apete itu, aku masukin beberapa edukasi juga kayak
rekomendasi tools, terus juga informasi job desk sosmed spesialis. Jadi aku bisa masuk tren itu tanpa mengurangi atau tanpa menghilangkan image aku sebagai sosmed spesialis gitu. Jadi tetap perlu difilter ya tren-trennya. Tapi so far ya key poinnya sama sih. Jangan sampai kita gara-gara cuma ngikutin tren kita jadi image-nya itu jadi berubah. Menurut Kak Widya, upload sebaiknya dijeda beberapa hari. Itu sebenarnya uploadnya tergantung kemampuan ya. Tapi menurut aku maksimal banget jeda upload itu 3 hari sih. Jadi kayak 3 hari sekali itu udah audiens tuh kadang kita nggak inget gitu. Nah, aku tuh biasanya kalau misalnya kita brand itu nggak mampu ya upload kontennya itu terlalu sering-sering, mungkin kayak seminggu tuh 3 kali atau 2 kali, kita harus bisa komitmen aktif di story. Jadi setidaknya walaupun kita di timeline feeds di Instagram atau di TikTok, di Instagram sih, itu kita nggak bisa muncul sering-sering, tapi at least di story itu kita aktif. Jadi di story itu brand kita tuh tetap muncul gitu loh di story. Jadi orang tuh nggak lupa tuh. Kalau reportingnya Kak Widya gimana biasanya? Kalau reporting itu tadi sih aku pakai Rival IQ. Aku ada juga tools namanya Social Blade, Social Blade, Sprout Social, Sprout Social. Itu sih tools-tools yang aku pakai biasanya. FYP itu emang hoki-hokian kan ya? Hmm, ada faktor hokinya, tapi ada juga kita sebut kita melawan algoritma. Nih aku algoritma tuh sebenarnya menarik banget guys. Kalau kalian mau, sampai jumpa di Omakase episode 3. Gitu. Gitu guys. BTW, topik-topik tadi tuh aku ada bahas juga di ebook aku. Aku lagi prepare ebook. Cuma memang di IG aku belum sounding, belum share. Cuma kalau di TikTok aku udah oke. Aku udah share di TikTok sih. Kan follow TikTok aku nggak. Nanti besok deh, Omakase ketiga aku kasih preview TikTok aku. TikTok ebook aku. Next itu kita bahas, aku pengen bahas target market sama target audience sih sebenarnya. Daripada algoritma. Karena algoritma tuh udah advance banget ya. Algoritma tuh rumit. Nanti kita bahas target dulu. Sama. Oke. BTW kita nggak jadi adu AI ya. Next ya kita adu AI. Kita adu masalah target market. Karena udah lumayan lama ini, kita recording juga. Ada pertanyaan yang belum aku jawab nggak? Iya ini, banyak banget ini pertanyaannya ini. Seru, 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 seru. Kita belum foto nggak sih? Untuk mengabari warga-warga IG biar mereka tuh pada FOMO. Wah, aku harus join Omakase nih. Itu setara kamu bootcamp 3 bulan. Mesti share materi bootcampnya. Oke, makasih Kak Rifki. See you di next. Oh, makasih. Kita foto dulu ya. Ini kalau udah nggak ada nanya lagi, aku stop record ya.